Halo, halo, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Sekarang kita general reading dengan tema pesan ini menemukanmu. Seperti biasa ini kolektif dan bersifat umum. Jadi kalau kamu ingin lebih spesifik dan private, kamu bisa booking personal reading. Pesan ini menemukanmu. Ini timeless ya, jadi kapan aja kamu nonton. Dan untuk siapa saja yang membutuhkan pesan ini, yang pertama ada Nine of Pentacles, kemudian ada Ten of Cups, ada The Hermit, ada Five of Cups, dan ada Six of Swords. Di sini sebagian besar pesannya untuk mereka yang single ya, kamu-kamu yang single, atau juga sedang menghadapi segala sesuatunya sendirian. Ya, memang berat ya, karena di sini ada Five of Cups, kemudian ada The Hermit ini ya. Jadi mungkin kamu sedang berada di fase yang terberat, fase yang benar-benar sendiri gitu ya. Kamu menghadapi segala sesuatunya sendiri. Kamu sudah berusaha untuk mencari pertolongan ya. Bahkan keluarga pun tidak bisa diandalkan. Tapi sebenarnya ya kamu itu punya kekuatan. Kamu punya kemampuan untuk menghadapi segala sesuatunya. Memang ini terasa berat ya karena kan ada fase-fasenya. Jadi mungkin fase awal, fase pertengahan. Nah ini fase menjelang akhir. Dimana kamu benar-benar merasakan sendiri, kesepian ya, kecewa. Karena memang tidak ada support. Bagi yang baru patah hati, kamu benar-benar kecewa gitu ya. Benar-benar merasa bahwa mimpi kamu untuk membangun keluarga yang harmonis ya, atau kamu berusaha mempertahankan selama ini, menjaga keutuhan, itu buyar. Itu seperti hancur gitu ya, mimpi kamu itu hancur lebur. Dan kamu sendiri belum menemukan jawabannya memang. Yang aku rasakan beberapa dari kamu tuh masih di fase denial, tapi ada juga ya yang sudah sampai ke garis finish. Artinya kamu tuh sudah sampai ke fase dimana pada akhirnya kamu bisa menerima segala sesuatunya. Kamu bisa memaklumi gitu ya. Bahwa ya segala kejadian itu pasti ada tujuan, ada hikmahnya. Dan kamu akhirnya bisa move on ya. Jadi kamu gak usah khawatir ya buat kamu yang sekarang merasa benar-benar sendiri, benar-benar kecewa ya. Kemudian kamu juga bingung ya untuk menentukan arah. Sebentar lagi kamu akan bisa menemukan ke arah mana gitu ya kamu melanjutkan hidup ini. Dan karena di sini ada Nine of Pentacles ya, kamu gak usah khawatir karena sebagai contoh, kamu itu bercerai dengan orang yang menjadi tulang punggung. Jadi kamu itu mungkin selama ini tidak mencari nafkah karena yang mencari nafkah adalah pasangan kamu. Dan kamu tuh bingung ya, dari mana bisa mendapatkan nafkah untuk bertahan hidup. Nggak usah khawatir ya, pelan-pelan kamu akan menemukan jawabannya. Ya mungkin ini memerlukan waktu ya, dan memerlukan perenungan yang dalam. Jadi nggak usah terburu-buru ya, beri waktu. Segala sesuatunya itu akan terbuka satu persatu. Kamu lihat di sini ya,
Di sini memang ada 3 cangkir yang sudah tumpah, tapi masih ada 2 yang utuh ya. Nah, kamu atau orang ini melihat ke cangkir yang sudah tumpah. Padahal sebenarnya kamu masih punya nih 2 cangkir yang masih utuh, bahkan kamu itu memang perlunya hanya ini gitu ya, kamu nggak perlu banyak-banyak. Karena kalau banyak-banyak juga ya percuma gitu. Ibaratnya kalau kita minum kan nggak bisa kita minum sebanyak-banyaknya, pasti ada takarannya. Dan semesta sudah menyiapkan ya takaran yang tepat untuk kamu, tinggal kamunya gitu ya. Kapan kamunya menyadarkan diri, kapan kamu sadar bahwa sebenarnya masih banyak ya, masih ada yang bisa kamu lakukan atau yang bisa kamu dapatkan gitu. Apapun yang selama ini hilang atau berakhir, itu berarti memang sudah waktunya berakhir. Karena di sini ada Ten of Cups ya, ini juga completion. Jadi kamu tidak perlu bertanya-tanya lagi gitu ya, kenapa ini terjadi kepada diriku. Ya memang itu sudah waktunya. Ya mau kamu perpanjang juga nanti akan berakhir juga. Justru semakin diperpanjang semakin mengecewakan. Dan bisa dilihat di sini ya, akhirnya kamu akan bisa move on. Ketika kamu move on, kamu akan merasa menjadi diri kamu seutuhnya. Seperti menemukan lagi jati diri kamu ya. Bahkan kelihatannya kamu akan lebih bahagia meskipun kamu sendiri. Kamu akan lebih mandiri ya. Beberapa mungkin akan mendapatkan pekerjaan baru, mendapatkan sumber penghasilan yang baru ya, yang lebih berlimpah. Nah, buat kamu yang sekarang mungkin, waduh aku udah lama gak kerja karena setelah menikah aku memutuskan untuk gak bekerja gitu ya. Gak usah khawatir, kamu usaha aja terus, kamu mulai lagi itu ya, melamar, mengirimkan CV, kemudian mencari info ya. Mencari info gak perlu dari orang atau teman, tapi dari sosial media, dari apapun yang bisa kamu lihat ya. Misalnya kamu pergi gitu ya suatu hari, pusing di rumah, ya udah aku pergi dulu deh, aku jalan-jalan dulu di transportasi umum atau di tempat kamu jalan-jalan gitu ya, di toko atau di mall. Di situ nanti kamu akan mendapatkan info. Mungkin infonya nggak seperti orang ngasih tahu, di sini ada lowongan. Atau misalnya kamu nanya-nanya gitu ya ke toko atau kemana, ada lowongan gak di sini? Mungkin gak seperti itu, tapi kayak kamu melihat ada tulisan apa. Sesimpel misalnya toko itu namanya toko apa gitu ya. Nah dari situ kamu akan mendapatkan ide atau inspirasi, bahkan mungkin tanpa disadari ya, kamu menciptakan sendiri lapangan kerja untuk kamu. Ya bisa jadi merintis usaha, atau akhirnya kamu itu kepikiran untuk, kayaknya begini dulu deh, nanti baru selanjutnya A, B, C kayak gitu. Pokoknya kamu nanti akan menemukan ya. Karena di sini ada Six of Swords, aku ini pretty sure ya. Jadi kemungkinan besar kamu akan bisa sampai ke tempat yang lebih tenang, tempat yang dimana kamu bisa berpikir jernih lagi, kamu bisa menemukan kedamaian dan menemukan ini ya, diri kamu, bagaimana kamu ke depannya, bagaimana kamu bisa menghidupi diri sendiri, bagaimana kamu bisa berjalan secara mandiri gitu ya, menjalani kehidupan ini dengan percaya diri. Memang saat ini energinya ya benar-benar kayak hampa ya, kayak kamu tuh benar-benar berada di situasi yang serba gimana ya, ibaratnya tuh kayak mau ke sini atau mau ke sana tuh ada aja gitu halangannya. Karena memang ini bisa dibilang kayak apa ya, periode dimana kamu itu perlu menenangkan diri. Ya, menenangkan diri bukan berarti kamu mengasingkan diri ya. Mungkin beberapa waktu aja, misalnya beberapa jam dalam sehari kamu menyendiri, kamu melakukan apa saja yang mungkin menurut kamu itu bisa membuat pikiran kamu tenang ya.
tapi kemudian kamu beraktivitas seperti biasa. Nah, ketika kamu beraktivitas seperti biasa, maka disitulah ya kamu akan bisa perlahan-lahan move on, perlahan-lahan menemukan ya sesuatu yang benar untuk kamu, tepat untuk kamu. Jadi selama ini yang sudah hilang, yang meninggalkan kamu, yang harus kamu tinggalkan, itu berarti memang sudah tidak bermanfaat untuk kamu. Kamu akan menemukan lembaran yang baru. Sebagai contoh, kalau kamu baru saja putus atau bercerai atau di PHK ya, ini memang fase terberat. Kamu tuh kayak benar-benar merasa tak berdaya ya, atau kayak udah nggak mau mikir ya, karena memang pikiran kamu itu terlalu galau, banyak yang berkecamuk, akhirnya kamu tuh kayak nge-freeze. Kamu tuh kayak, waduh udah nggak bisa nih ya. Tapi kamu juga sebenarnya tahu ya di dalam hati kamu bahwa kamu harus bisa bangkit, kamu harus move on. Nah, tetap nyalakan ya semangat untuk bisa bangkit itu, tapi pelan-pelan aja. Karena aku yakin kamu pasti bisa ya. Jadi kesedihan atau kegelapan itu tidak akan selamanya. Karena kan seperti siang dan malam ya, silih berganti. Mungkin saat ini terasa gelap, saat ini benar-benar udah nggak kebayang gitu ya, bagaimana caranya bisa bangkit. Nah, sebentar lagi, mungkin dalam 6 hari, dalam 6 minggu gitu ya. Dan itu proses. Jadi ketika kamu bangkit, kemudian apakah kepleset atau jatuh, kamu nggak usah merasa kecil hati, bangkit lagi, karena itu proses. Dan aku merasa kalau kamu sudah memulai untuk bangkit, meskipun prosesnya itu jatuh bangun, tapi kamu itu nggak akan kembali lagi ke titik nol, atau apa yang kamu lakukan itu nggak akan sia-sia. Meskipun kamu jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh lagi, tapi di setiap perjalanan itu kamu menemukan hal-hal yang berharga, ya. Jadi nggak selamanya kamu merasa, waduh sial banget, kapan nih keberuntungan datang? Di sela-sela itu ya, di sela-sela perjalanan kamu bangkit, jatuh, bangkit, keberuntungan itu selalu datang. Keberuntungan itu selalu ada, kebahagiaan itu selalu ada untuk kamu ya. Karena di sini sudah ada konfirmasinya, ada Nine of Pentacles, ada Ten of Cups. Ya mungkin karena hati kamu itu penuh dengan rasa sedih, rasa kecewa, maka kamu tidak bisa merasakan itu. Makanya di sini kamu diminta untuk mengambil waktu ya, beberapa menit, beberapa jam untuk bisa merasakan. Jadi menyendiri itu bukan mengasingkan diri, tapi kayak supaya kamu itu bisa merasakan detak jantung, aliran darah, tarikan nafas gitu ya. Pokoknya hal-hal yang selama ini tidak disadari ketika kamu itu sibuk memikirkan sesuatu, sibuk melakukan sesuatu. Percayalah, segala kesedihan dan kekecewaan itu akan berlalu. Badai pasti berlalu. Ya, kalau misalnya kamu merasa, wah kayaknya udah nggak ketolong nih gitu ya. Ini adalah konfirmasi bahwa kamu akan bisa ketolong ya. Kamu akan bisa menolong diri sendiri. Tidak usah mengandalkan siapapun ya. Berdiri di kaki sendiri itu akan lebih nikmat rasanya walaupun jatuh bangun. Tapi di setiap prosesnya itu kamu akan menemukan, wah ternyata aku bisa. Oh ternyata ini tuh jawabannya. Oh ternyata aku tuh mesti kesini. Aku tuh bisa begini. Gitu ya, kamu akan banyak menemukan hal-hal baru. Kemudian kamu juga bisa menyusun lagi kepingan-kepingan yang sudah hancur itu ya. Dan di situ ya semesta menginginkan kamu untuk bisa mengembalikan lagi gitu ya, membuat diri kamu menjadi utuh lagi. Oke, sekarang kita lihat dari Oracle Advice. Ada nasihat atau clue tambahan, terutama untuk kamu yang sedang berada di situasi yang sangat mengecewakan ya. Kayak udah mau menyerah. Oke.
Di sini yang pertama, confidence is your key to success ya. Jadi yang tadi aku singgung berkali-kali, kamu itu mampu, kamu itu bisa kok meskipun sendiri. Nah, prosperity lies ahead. Ini juga buat kamu yang merasa kayaknya aduh nggak mungkin nih. Dari mana aku bisa mendapatkan nafkah? Karena aku udah sekian lama gitu ya nggak bekerja, udah asing dengan dunia kerja. Atau kalau mau merintis usaha aku nggak punya modal, nggak punya pengetahuan yang cukup. Nanti kamu akan ketemu jalannya. Ya, yang penting kamu itu percaya dulu ya, percaya diri dulu. Segala sesuatunya itu akan berubah ya. Badai pasti berlalu, hujan itu pasti berhenti. Siang berganti malam, malam berganti pagi, pagi berganti siang, terus gitu ya. Seterusnya seperti itu. Jadi ketika kamu menghadapi deadlock atau kamu kayak jatuh lagi, kepleset lagi, kamu tetap bangkit ya. Meskipun berkali-kali ya, jadi 1, 2, 3 kali, wah kayaknya udah nyerah. Jangan menyerah karena memang itu prosesnya. Ketika kamu bangkit nanti kamu menemukan lagi, oh ternyata begini. Nah terus jatuh lagi, nggak apa-apa, bangkit lagi. Kamu menemukan sampai akhirnya ini. Di depan sana kemakmuran ya, kesejahteraan itu sudah menanti. Kamu akan bisa menjadi sosok yang mandiri, yang sejahtera ya. Kalau kamu sekarang kekurangan maka kamu akan nanti berkecukupan. Kalau kamu sendirian kamu juga nanti akan menemukan orang-orang yang sefrekuensi ya, keluarga baru, pasangan baru yang lebih menghargai kamu gitu ya, yang benar-benar cocok. Dan kamu memang perlu melewati fase ini. Fase the hermit, fase merasakan kesedihan, fase jatuh bangun. Tapi percayalah ya, segala sesuatunya itu akan berujung indah. Oke, so demikian dulu reading untuk kamu. Semoga membantu. See you and take care.